bertiga ingin mendiskusikan dari Masjid Agung Demak. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nasro alias Salsabila. Perkenalkan nama saya Niki Putri Saputri. Perkenalkan nama saya Elvira Citi Aulia. Perkenalkan nama saya Siti Najwa Rahmah. Perkenalkan nama saya Lailul Aini. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton. Dan wawancara di Masjid Agung Demak. Lihat cerita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berada di Masjid Agung Demak. Kalian tahu nggak sih ya kita akan ngapain? Ya, kita di sini akan mengerjakan tugas yaitu kopi luar dengan tema kearifan lokal yang dimana kita akan menjadi salah satu di perpustakaan Masjid Agung Demak. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Nasra Salsabila dan teman-teman saya. Dan langsung saja ya kita kenalan sama dengan Bapak siapa Pak? Ainul Mutain. Ya, dengan Bapak Ainul Mutain, kita langsung saja ya Bapak ya. Silakan. Menurut Bapak, apa saja yang ada di dalam Masjid Agung Demak Pak? Masjid Agung Demak itu secara fisik in Masjid Agung Demak pertama adalah bangunan utama dari Masjid Agung Demak yang dipergunakan untuk sholat maktubah atau sholat lima waktu dan sholat maghrib. Dan itu khusus memang untuk laki-laki. Kemudian yang sebelah kiri ketika kita menghadap arah kiblat, berarti sebelah selatannya itu ada yang namanya pawestren. Berarti tempat. Sedangkan yang di sebelah timur kita atau perempuan namanya serambi. Jadi serambi adalah bangunan tambahan yang dipergunakan seperti halnya kalau bangunan Jawa itu ada terasnya. Maka serambi ini bagian dari masjid, hanya saja bukan bangunan atau ruang utama. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 ruang utama yang khusus untuk sholat, laki-laki, yang pawestran sebelah selatan khusus untuk perempuan, serambi itu sebelah timur, bisa untuk sholat, bisa untuk zikir, bisa untuk pengajian, dan sebagainya. Itu kaitannya fisikly bangunan dari Masjid Agung Demak. Kalau fasilitas penunjang lainnya banyak sekali. Ada perpustakaan, ada museum, ada kantor tamu, ada ruang untuk remaja masjid, ada ruang untuk pertemuan, ada ruang untuk penginapan, ada area makan. Makam pun ada makam Kaskuan, ada makam Kagungan. Dan juga di sini juga disebutkan untuk halaman sholat ketika misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat lainnya yang sifatnya membutuhkan tempat yang cukup luas, termasuk pengajian. Karena kalau sholat ini kan tidak Itu ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang Masjid Agung Demak saat ini? Apakah Masjid Agung Demak masih banyak pengunjung atau dari kota lain? kita sampai sekarang kalau di tingkat Jawa Tengah itu pengunjungnya nomor 2 setelah Borobudur. Dan di sini kami mendokumentasikan, menginventarisir data pengunjung melalui tempat pendaftaran tamu sebelum masuk makam. Itu saja dalam 1 bulan bisa mencapai Ternyata Masjid Agung Demak pengunjungnya banyak banget loh, dari luar kota, luar pulau, sampai luar negeri. Kalau luar negeri dari Malaysia dan Eropa. Kalau luar pulau yang sering berkunjung di Masjid Agung Demak yaitu Sumatera, Lampung, dan Jambi. Kalau luar kota yaitu Jawa Barat, Madura, dan banyak lainnya. Apa yang
membuat Masjid Agung Demak unik atau beda dari Masjid Agung Demak? Masjid Agung Demak unik. Satunya masjid peninggalan Wali Songo lengkap dengan Wali Songonya hanya ada di Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Setelah kewalian Wali Songo tidak ada lagi. Nah, maka bisa dikatakan ini pertama se-Indonesia atau se-Nusantara. Yang kedua adalah, kenapa saya mengatakan se-Nusantara? Karena sezaman dengan itu tidak ada. Ada masjid wali yang dibangun oleh para wali, tetapi sifatnya adalah personal. Tetapi yang dibangun oleh 9 wali atau Wali Songo hanya satu di sini. Itu keunikan. Tidak ada yang lain. Kemudian keunikan lainnya yang menjadi daya tarik bahwa Masjid Agung Demak itu adalah masjid pertama seperti sebuah percontohan akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam, sehingga menjadi budaya Muslim Jawa tumpang tiga atau limasan dengan 3 sab dengan filosofi iman, Islam, ihsan. Dan itu ditiru oleh masjid-masjid pasca Masjid Agung Demak. Apakah itu di Malaysia? Ada, memang yang dibangun oleh murid-murid Sunan Kalijogo waktu itu, ekspansi, bukan invasi ya, tapi ekspansi di Semenanjung Melayu, baik di Sarawak, Sabah, Selangor dan sebagainya. Dan juga bisa kita lihat penerus Demak selanjutnya, Pajang di Sukoharjo, modelnya menyerupai atau meniru Masjid Agung Demak. Kemudian di Kasunanan, Surakarta, Mangkunegaran. Kemudian di Masjid Gede Nganjuk Jogarta, Hadiningrat, Masjid Pakualaman, identik dengan Masjid Agung Demak. Berarti Masjid Agung Demak ini keunikannya adalah masjid pertama yang menjadi keteladanan akulturasi budaya Islam dan budaya Jawa. Maka di sini menjadi Masjid Muslim Jawa. Muslim Jawa. Enggak dari dulu sampai sekarang. Yang perkembangannya bisa disaksikan. Perkembangan apa dulu? Kalau kita berbicara perkembangan itu bisa dikodifikasi, bisa diklasifikasi, bisa dispesifikasi. Pertanyaannya, ya perkembangan yang mana? Jadi perkembangan pengunjung, Oh gitu. perkembangan dari Masjid Agung. Physically, Ya, oke. Kalau pertama perkembangan physically, perkembangan fisik dari Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak itu direnovasi sudah banyak sekali. Kalau pertama kali didirikan adalah tahun 1388 Saka, atau kalau konversi Masehi adalah 1466 Masehi. Kemudian mengalami renovasi lagi di zaman Sultan Fatah masih, yaitu 1428 Saka atau 1506 Masehi. Ada prasasnya? Ada. Kemudian tahun 69 ada lagi zaman Pakubuwono, sebelum 1769 ada 1710 Pakubuwono I, itu ada renovasi besar-besaran dari mutlak kayu, kemudian ada istilahnya betonisasi atau temboisasi, sampai perubahan-perubahan itu sampai zaman Presiden Soeharto, yaitu mulai tahun 1984 sampai peresmian 1980. Insya Allah sebentar lagi akan direvitalisasi setelah 41 tahun. Insya Allah tahun 2025 ini akan revitalisasi total bangunan masjid dari 3 tempat tadi, bangunan utama, Serambi dan Bawaslu, dan juga kawasan masjid. Termasuk nanti pindah perpustakaan karena akan lebih dioptimalisasi karena berdekatan dengan museum, supaya nanti orang bisa terintegrasi, baik terintegrasi mindsetnya, kemudian knowledge-nya, dan syukur. Dan aku nampak adalah Masjid Agung Demak. Ada. Boleh disebutkan Bapak? Nah, larangan misalnya satu, masjid kan untuk sholat, tetapi di dalam masjid di situ, misalnya ini ya, berbicara terlalu keras, atau tertawa terbahak-bahak, atau guyonan yang lebih, sehingga dilarangnya adalah dilarang mengganggu
jamaah lain yang sedang melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sunnah. Nah, juga dilarang di situ tidur-tiduran. Kenapa? Dikhawatirkan kalau nanti tidur-tiduran di situ, karena fungsi masjid di sini secara umum dua, masjid agama ya. Satu adalah di sini masjid cagar budaya. Kita lindungi dari segala hal yang, dan juga di sini kedua adalah fungsi masjid secara spesifik sebagai masjid, yaitu tempat bersuci. Maka kita jaga kesuciannya, ketertiban kenyamanan itu karena fungsi masjid secara spesifik. Sedangkan fungsi masjid secara historiografis dan budaya, kaitan dengan cagar budaya, maka kita lindungi dari segala yang menimbulkan efek negatif baik fisikly ataupun yang lain, tangible dan intangible, semua kita konservasi. Harapan Bapak untuk Masjid Abdul Damar itu nantinya bagaimana Pak? Boleh dideskripsikan harapan untuk dari pengunjung yang mau mengikutinya atau motivasi dari orang-orang gitu? Jadi kalau harapan secara institusional, karena saya di sini ada sebagai satu bicara atas nama kami, bukan atas nama personal. Harapannya pertama dari sisi fisik, Masjid Agung itu tetap eksis dengan terkonservasi aspek historiografinya, kesejarahannya, aspek kulturasi atau budayanya, dan aspek yang melekat pada Masjid Agung. Di antaranya aspek yang melekat adalah yaitu aspek pengetahuan yang selama ini itu bahkan tidak terregenerasi. Di sini harapannya kaitannya dengan sejarah dan budaya kita itu perlu dilestarikan, dikonservasi melalui pembelajaran di sekolah dengan pelajaran. Baik, setelah kami mewawancarai Bapak Ainul Muttain, kami jadi tahu sejarah tentang di Masjid Abdul Damar ini. Dan kita jadi tahu banyak tentang Masjid Abdul Damar dan isi Masjid Abdul Damar, cerita legenda dan masih banyak lainnya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih dengan Bapak Ainul Muttain untuk bisa kami wawancarai. Semoga informasi yang kita dapatkan dari Bapak akan bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Amin. Saya ucapkan ya Pak, bila ada salah kata atau perbuatan dari kita minta maaf.